Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di YouTube channel Jida Fishing. Semoga channel ini berkembang dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Di kesempatan hari ini saya kedatangan satu buah paket yang tentunya joran ini ya, joran Daido Cabrini yang 564. Yang 564 ini kalau nggak salah panjangnya tuh di 165 cm dengan LB-nya tuh 1 sampai 3 LB. Seperti apa dalamnya? Ini baru datang. Tadi saya bongkar sedikit nih, beset sedikit untuk unboxing buat ke sellernya. Mari kita bongkar. Seperti apa di dalamnya? Nah, ini dia jorannya. Mewah ya, teman-teman. Supreme Rod Cabrini bait casting DSR 564C 1 sampai 3 LB 30 tonase. Berarti ini pakai karbon 30 tonase ya sahabat mancing semua. Return solid carbon. Oh, berarti ini yang ujungnya tuh yang top sectionnya pakai return solid carbon, yang lainnya hollow semua, dengan ringgoid Fuji Alconet, dilengkapi dengan twist X carbon. Mantap ini bros. Mari kita buka. Alhamdulillah aman, meskipun packingnya nggak pakai pipa, nggak pakai apa, tapi pakai cuman kardus ini doang. Tapi alhamdulillah aman. Sellernya bagus. Nah, ini dia. Seperti ini kita mendapatkan pouchnya, lumayan tebal, empuk, bagus. Kalau misalkan kita bawa di rangsel atau di buat kita perjalanan jauh, ini sangat aman sekali karena ini pouchnya sangat empuk. Ini dia unitnya, Daido Cabrini. Kita baca spek-spek sedikit, sama seperti di ininya. Di sini ada logo Daido, terus di sini Cabrini bait casting. Di sini ada markingan 30T RHC return hollow carbon dipadukan dengan twist X carbon ya, seperti ini. Kayak ada bentuk-bentuk X gitu kan, silang-silang gitu. Lapisan karbon. Mantap. Coba lihat yang lainnya. Ini dia. Ini top sectionnya. Ini blank kedua dari bawah. Dia menggunakan hollow ya. Ininya twist X-nya sampai ke sini nih. Berarti bukan cuma gimmick ini ya.
beneran sampai ke pangkal yang buat joinnya ini terlihat, twist X-nya terlihat. Mantap dengan ring Fuji Alconet. Nah, di sini ada markingan Fuji, terlihat ya. Kalau kurang jelas mohon maaf, ini pencahayaannya kurang sih. Terus yang kedua dari atas, ketiga dari bawah. Ini sama blanknya seperti yang bottom sectionnya, sama yang kedua, terus yang ketiga dengan Fuji ring. Ya, mantep ini. Nah, ini yang terakhir nih, top sectionnya. Dia di sini diklaim memakai tadi apa ya? Return solid carbon. Nah, ini return solid carbonnya yang bagian tipnya ini. Kenapa dia pakai return solid carbon? Biasanya buat sensitivitas, biar kalau kita mainkan lure atau saat pike dengan ikan, walaupun ikannya kecil tapi dia terasa gitu, getarannya tuh masih terasa ke tangan gitu kan. Sekecil apapun getarannya biasanya terasa. Misalkan kita mainkan minnow, goyangnya minnow itu terasa biasanya kalau yang pakai solid carbon depannya. Sepengalaman saya seperti itu sih. Dan ini juga untuk biasanya kelenturannya kan kalau solid bisa lebih tipis, bisa lebih lentur gitu kan daripada yang hollow. Biasanya hollow cenderung kalau terlalu tipis dia rapuh, tapi kalau terlalu tebal dia biasanya kaku gitu kan. Makanya dia ujungnya tuh pakai solid tip biar dia nggak kaku. Nah, itu dia. Ini embel-embelnya dari Daido. Ini apa? Ini hantek dari Fuji-nya. Wheel Pines Rod Component Fuji. Mantap. Kita coba bending dikit. Saya nggak buka dulu ya, nanti saja, soalnya saya belum datang, belum ada apanya relnya, soalnya nggak barengan kemarin, nggak satu ini, belinya beda gitu. Kita coba sambungkan. Saya baru kali ini sih beli joran dengan apa, triple rod, baru nyoba kali ini. Biasanya paling saya yang biasa yang sambung 2 itu, cuman kali ini pengen nyoba, soalnya kan kadang-kadang mancingnya agak jauhan dikit, jadi kalau bawa yang panjang-panjang biasanya di motor suka ribet gitu kan. Tapi kan kalau yang bisa dilipet lumayan enak juga. Cuman ya kalau biasanya kalau yang travel gini ya cara pemasangannya itu loh, masang ringnya itu biasanya harus kita intip kita. Nah, dan bendingnya seperti ini, terlihat gak?
Bendingnya seperti ini, dia cenderung ke pas ya, medium pas, bahkan cenderung ke pasnya banget gini nih. Biasanya kalau medium kan lenturnya dari tengah sini, dari tengah ke ujung. Ini malah sepertinya ke pas, soalnya yang lenturnya dari sambungan, dari ujung sambungan. Yang kedua dari atas sampai ke tipnya doang gitu kan. Tapi ini mantep loh. Ini mantap sekali untuk main lur-lur ringan ya, lur sekitar 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram. Ini enak biasanya kalau yang seperti ini. Malah saya cenderung lebih suka yang seperti ini, tipe pas stepper. Soalnya kenapa? Kalau pas stepper biasanya kalau lempar umpan itu biasanya dia bisa long case banget gitu dibandingkan dengan yang medium. Kalau medium, kalau umpan besar emang oke gitu kan, umpan di atas 5 gram ke atas oke. Tapi biasanya kalau umpan kecil malah cenderung pakai yang pas seperti ini, pas stepper seperti ini, lebih nyaman gitu ngecase-nya lebih enak gitu. Coba kita bondnya bagus, nggak melintir juga. Ringnya di atas semua, nggak melintir. Oh, ininya kebalik ya. Harusnya seperti ini, pegangannya seperti ini. Mantap. Ini joran yang saya idam-idamkan loh kawan, tapi alhamdulillah kesampaian. Walaupun prosesnya lumayan agak lama gitu untuk sampai bisa memiliki joran. Ini saya nggak di emboss, nggak di endor, saya beli sendiri. Mudah-mudahan amis. Oke, segitu aja ya sahabat. Saya maaf nggak ngukur-ngukur, soalnya nggak ada alat ukurnya juga, cuman review sambil unboxing gitu dikit ya, lumayan lah. Buat referensi buat teman-teman yang misalkan sama seperti saya mengidamkan joran Cabrini, Daido Cabrini seperti ini, yang ada ukurannya tuh kan, ada yang 150 cm sama yang 65. Saya yang ambil yang 65 karena saya spotnya kadang-kadang di sungainya agak besar dikit. Jadi kalau yang ambil yang 50, kalau untuk ngejar long case biasanya tetap kurang gitu kan. Tapi kalau yang agak panjang dikit biasanya kita bisa ngejar long case. Terus kalau misalkan kita belusukan agak masuk ke sungai-sungai kecil kan, biasanya kalau di sungai besar itu kan ada sungai kecilnya gitu kan. Masuk ke sungai-sungai kecil ini masih oke gitu, nggak terlalu panjang juga. Oke lah, nyaman pokoknya. Dan kadang-kadang saya castingnya juga casting gabus, casting pinggiran, dan casting hampala. Ini cocok banget buat hampala ukuran 3 jari, ukuran 4 jari, sama gabus kocolan. Ini mantep. Di sininya sih biasanya spesifikasi, coba kita baca dikit. Kita buka dulu biar gak mentok ke tembok, sempit soalnya ruangannya. Kita baca spesifiknya ya. Ini ada logo petir ya, biasalah namanya karbon, yang jenis karbon itu rawan terkena petir atau sengatan listrik ya, soalnya karbon itu sifatnya bisa menghantarkan
aliran listrik dengan baik. Kita baca spesifiknya. DSR 564 5 pit 6 in 4 section casting. Like-nya 165 cm, line weight-nya 1-3 lb, lure weight-nya 1-8 gram, maksimal power-nya 2 kg. Oh, mantep ini. Di atas kocoran juga berarti ini masih bisa, cuman bukan berarti 2 kg bobot ikan di sini ya. Soalnya kalau ikan biasanya gak cuman bobot kan, ikan itu kalau kita pike hook up gitu kan, ikan tuh akan narik. Bahkan misalkan ikan setengah kilo aja bobotnya bisa jadi 1,5 kilo gitu kan. Nah, artian dari sini 2 kg itu ya sekitaran kita minimal paling 1,5 kilo juga udah lumayan ngeri lah gitu kan. Tapi masih bisa kalau kita mainkan tackle-nya itu dengan baik. Dan di sini ada bendera merah putihnya. Di sini Daido, di sini 564 Cabrini bait casting. Tadi saya udah bahas ya kesananya mah. Dan di sini ada markingan lagi stream rod. Ini bahan karbon ya, teman. Daripada penasaran kita buka aja. Tadinya saya nggak buka dulu nih, tapi penasaran juga saya juga gitu kan, sehalus apa sih gitu kan. Kan kata teman-teman kita yang di YouTube juga, buah halus katanya, finishingnya rapi. Tapi kayaknya memang betul sih rapi ini. Kenapa dia pakai bubble wrap ini, pakai bubble kayak gini, biar dia nggak ke pas pengiriman nggak kebentur-bentur, nggak kegores-gores, apalagi sampai lecet gitu. Kalau nggak pakai gini kan bisa aja kebentur-bentur, ke gores, akhirnya ini baret-baret gitu kan. Masa barang baru baret-baret kan nggak ini gitu. Ini bener licin banget. Tapi enak digenggam, pas gitu. Saya tinggi 168 kalau nggak salah. Ini enak banget dan juga ringan ini, jorannya ringan, paling sekitar 90 graman ini, sekitar 90 graman feeling saya nggak ada timbangan, tapi ringan banget ini, sangat ringan dibandingkan joran-joran saya yang merek lain gitu kan. Sama sampai 1-3 lb, tapi dia agak terasa agak berat gitu, walaupun hollow semua. Tapi ini jauh lebih ringan dibanding yang biasa saya pakai. Reel sheetnya ini ori dari Daido nya kayaknya, tapi ini kok susah ya. Press ini licin sekali, cuman tadi agak keras, mungkin ada lem yang nempel tadi. Relockingnya cuman ini nggak seperti biasanya kan, kalau biasanya ini kan terpisah, cincinnya ini terpisah, nggak ngikut muter, tapi ini ikut muter dengan di sini kayak ada manik-manik gitu, kayak seperti mutiara, padahal cuman ini dibolongin kalau nggak salah ya, dibolongin cuman di anodize lagi gitu kan, biar kilat-kilat kayak mutiara gitu. Bagus. Ini triggernya kayaknya bahannya aluminium deh, triggernya bahan aluminium, dan ininya aluminium juga ke depannya dengan cuttingan CNC. Ininya karbon. Kenapa dia pakai karbon? Biar ngejar ringan. Kalau kayu biasanya ini berat. Ini kan stream ya, stream tuh kayak bentuk-bentuk klasik, tapi kan kalau klasik biasanya pakainya kayu, tapi ini
dipadukan dengan karbon. Mantep sih ini. Jadi dia lebih ringan gitu dibanding pakai kayu. Kalau pakai kayu, seringan apapun kayu tetap pasti ada bobot. Dan ini karbonnya tuh mantep, benar-benar karbon, dilapis lagi pakai resin yang cukup tebal ini. Kalau di pandangan mata ini terlihat jelas agak seperti di dalam gitu kan karbonnya tuh. Berarti lapisan resinnya tuh nggak tipis gitu, tebal dia. Oke, segitu aja. Terima kasih kawan yang sudah menonton. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, bantu channel ini biar bisa berkembang, biar kami juga bisa makin semangat lagi bikin kontennya, entah itu konten tentang mancing atau review produk seperti ini gitu kan. Kalau misalkan beli, kita unboxing gitu kan, ya biar bantu-bantulah gitu kan, biar tambah semangat gitu. Malumlah pemula gitu kan. Oke, sekian, terima kasih.